Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Puji nama Tuhan, shalom shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, yang disayang, yang selalu ada di hati dan di rencananya. Satu kehormatan besar walaupun kita berjumpa tatap layar hari ini, tapi saya percaya Tuhan kita yang di atas ruang dan waktu, Dia sanggup hadir menjamah, memberkati, mengurapi, bahkan menyembuhkan kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yang mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, yaitu ditebang, tapi tetap berbuah. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, hari anugerah, hari kasih karunia, hari kemenangan. Karena kami tahu semua kemenangan kami dijadikan oleh firman, pengurapan-Mu yang tidak terbatas, mengurapi kami, mempertajam kami, bahkan membuat kami semakin mengerti rencana besar di dalam firman-Mu. Kami siap belajar, kami siap diberkati, sama-sama yang siap. Jemaat Tuhan katakan amin. Yesaya 11 ayat yang ke-1 adalah sebuah nubuatan, profesi daripada Yesaya mengenai Tuhan kita, Raja Damai yang akan datang. Kita akan melihat hanya satu ayat saja. Yesaya 11 ayat yang ke-1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dari satu ayat ini kembali, tema kita hari ini yaitu adalah dipenggal, ditebang, tapi tetap berbuah, tetap produktif. Bukankah itu adalah Tuhan kita? Saudaraku, satu ayat ini sangat kaya dengan nilai-nilai figuratif. Tentunya secara literal agak sulit dimengerti, karena Yesaya menggambarkan Tuhan kita bukan sebagai pohon yang rindang, bukan sebagai pohon yang lebat, bukan sebagai pohon yang kokoh, berdiri, gagah, perkasa. Tapi ternyata Yesaya menubuatkan, dan ayat ini kaya dengan figuratif. Ternyata Tuhan kita digambarkan sebagai Tuhan yang ditebang. Kenapa? Karena ayatnya berkata suatu tunas. Tunas dalam bahasa Ibrani menggunakan kata netzer. Netzer adalah kata dasar dari kota Nazaret, yang mana dari tempat yang tersembunyi akan muncul tunas, yaitu Kristus Yesus. Kata neser pertama kali muncul. Nah, tunas itu akan keluar dari mana? Ternyata dari sebuah tunggul. Tunggul adalah pohon yang ditebang, pohon yang ditebas. Saya persiapkan slide untuk Anda agar Anda mendapatkan sesuatu yang sangat visual, bahwa inilah Tuhan kita yang ketika ditebang menjadi sebuah tunggul, dan tunggulnya pun dari Isai, bukan dari Daud. Walaupun ya benar Tuhan kita adalah anak Daud, tetapi dari Isai yang papa, dari Isai yang miskin, dari Isai yang tidak berdaya, dari Isai yang bukan siapa-siapa, dari Isai yang bukan apa-apa. Dan dari perenungan ini, justru dari sini sangat kaya nilai untuk Anda dan saya. Kenapa? Bukan dari tunggul Daud, yang mana Daud penuh dengan kejayaan, penuh dengan kepopuleran. Daud hari ini diakui oleh 4 agama besar dunia. Islam mengakui siapa Daud, Katolik tentunya, Kristen tentunya, apalagi Yahudi. Daud adalah seseorang yang sangat masyhur, seseorang yang sangat populer, terkenal. Tetapi justru tunggul ini ditebang dari kemiskinan, ditebang dari ketidakberdayaan, ditebang daripada kepapaan, bahkan ketertinggalan.
Isai. Tetapi ada sesuatu yang ajaib dari perenungan saya dari gambaran Yesaya 11 ini. Justru dari situ keluar taruk, dan taruk itu bertunas dan pangkalnya berbuah. Semua kita mengerti bahwa kita hidup di antara lalang dan gandum. Bahkan sepertinya lalang di hari terakhir sepertinya muncul bukan sekedar ular tua, tapi naga yang besar yang mencoba untuk menebang Anda dan saya sebagai gereja, karena Kristus Yesus ada di dalam hidup kita. Saya sering kali berkata, Tuhan kita bukan ada di sana, Tuhan kita ada di sini. Dan tebangan itu juga terjadi atas orang percaya. Dan kita melihat apa yang terjadi dengan 2,5 tahun ini, saya tidak akan uraikan karena semua kita mengalaminya. Tebangan itu terjadi, tapi semua kita mengerti tetap berbuah. Saudaraku, justru ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang menguatkan kehidupan Anda dan saya sebagai gereja Tuhan. Walaupun ular itu sepertinya akan memagut Paulus, sepertinya akan menang, tetapi ular itu dimatikan. Gereja tidak akan pernah bisa dikalahkan dan terkalahkan. Kenapa? Karena dalam gereja ada kasih karunia. Nah, kita akan lihat bagian ayat yang kedua, di mana ini adalah gambaran Anda dan saya secara figuratif. Itu adalah gereja di mana Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus berada di sana, walaupun dia ditebang oleh Romawi, ditebang oleh kuasa-kuasa yang sementara menang, tapi di hari ketiga dia mati dan bangkit untuk Anda dan saya. Bahkan lebih daripada segalanya, dia turunkan Roh Kudusnya di era yang terakhir ini, era Pentakosta yang ketiga, jauh lebih dahsyat dibandingkan istilah Pentakosta pertama, kedua, tetapi istilah Pentakosta ketiga, di mana Roh Kudus yang baru dicurahkan lebih dahsyat. Walaupun ditebang, tetap berbuah. Tolong katakan amin. Dan semua Anda yang mengikuti ibadah ini, live streaming atau premier atau sesudah jam tayang, saudaraku, ketik di chat, ketik di komen, walaupun ditebang, aku tetap berbuah. Saya akan tutup di Matius pasal yang ke-12. Dan Matius pasal yang ke-12 sangat panjang, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-50. Saudaraku, membahas nubuatan daripada Yesaya bahwa Yesus dibungkam. Saudaraku, ada 2 kata sebetulnya yang mana sebelum pandemi ini cukup sakti membungkam gereja. Mencoba menebang penginjilan di dalam gereja. Mencoba untuk memutilasi, mengkerdilkan kuasa gereja. Yaitu 2 kata ini adalah penistaan dan kristenisasi. Gereja menjadi ragu-ragu untuk melangkah. Gereja menjadi ragu-ragu untuk bergerak. Gereja menjadi ragu-ragu untuk beroperasi. Kenapa? Karena khawatir dengan 2 kata, yaitu adalah penistaan dan kristenisasi. Sebagian orang menjadi mundur, tapi sebagian orang menjadi bersyukur. Puji Tuhan, karena 2 kata ini saya tidak perlu menjadi saksi, tidak perlu memberitakan Injil. Tetapi saya memberanikan diri berkata, ada sesuatu yang luar biasa ketika Yesus dibungkam. Ketika dalam keadaan lapar memetik gandum, Farisi mencoba membungkam. Ketika didapati ada seseorang ketika di bait suci ada yang lumpuh, Farisi mencoba membungkam. Bukankah tidak diperkenankan sesuatu dikerjakan di tengah hari Sabat? Bahkan saudaraku, di perikop Matius pasal yang ke-12 di antara ayat yang ke-1 hingga dengan ayat ke-50 juga diurai bahwa ketika itu ada seseorang yang kerasukan setan, dengan cara yang ajaib Tuhan Yesus memerdekakan orang itu. Tapi Farisi mencoba membungkam dengan kata bahwa dia melepaskan dari kuasa Beelzebul. Tapi saya tetap melihat walaupun dibungkam, kuasanya tetap bekerja. Pohon yang ditebang itu tetap bertunas, ditebang tetap berbuah. Perhatikan,
Ternyata apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus hari itu, penulis yaitu adalah Matius mencatat ternyata Yesaya pernah menubuatkan. Di Yesaya 42 dan di copy paste, dikutip di ayat yang ke-17. Yuk sama-sama kita baca. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruhkan rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum. Hukum apa? Kasih karunia. Hukum apa? Hukum anugerah kepada bangsa-bangsa. Walaupun setan atau kuasa konspirasi kegelapan mencoba untuk menebang kuasa penginjilan di dalam gereja, kuasa keselamatan melalui gereja Tuhan untuk memberitakan, memaklumkan Yesus dalam kehidupan gereja. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa hukum kasih karunia itu justru akan bergerak lebih cepat dibandingkan yang dipikirkan setan. Terbukti dengan COVID-19 ini. Ya benar, semua orang mengalami kesusahan, semua strata mengalami kesulitan. Tetapi bukankah oleh karena COVID, Injil Kerajaan Allah diberitakan? Maaf, tanda akhir zaman bukan sampar, tanda akhir zaman bukan perang, tanda akhir zaman bukan gempa di mana-mana. Tanda akhir zaman yaitu adalah dan Injil Kerajaan Allah diberitakan. Bukankah oleh karena COVID, saudaraku, semua gereja bergerak dalam pelayanan online sejauh internet itu ada. Maka apa yang terjadi? Injil diberitakan. Dan kasih karunia itu bekerja luar biasa. Gereja kami juga mengalami hal yang ajaib. Ketika dibungkam malah produktif, ketika ditebang malah berbuah. Yang mana pelayanan online daripada gereja yang sederhana di Sawangan, saudaraku, hari ini sudah menyentuh puluhan juta orang. Karena bukan hanya di platform digital konvensional seperti YouTube, seperti Spotify, seperti Facebook, tapi aplikasi-aplikasi seperti RCTI Plus, bahkan salah satu perusahaan media terbesar di Asia Tenggara, 6 channelnya, 6 televisinya menayangkan konten gereja kami. Dan satu grup lain ada 2 stasiun televisi Kristen. Saudaraku, itu menayangkan konten-konten gereja kami. Tidak terbayangkan sebelumnya yang hanya dibatasi oleh 4 dinding gereja, 7 kali kebaktian. COVID mencoba menebang tapi tetap berbuah. Dibungkam, malah memaklumkan hukum itu, hukum anugerah, hukum kasih karunia kepada bangsa-bangsa. Beberapa hari yang lalu saya baru mendapatkan kabar stasiun besar Kristen Korea itu menghubungi kami untuk meminta konten-konten dari gereja di Sawangan ini untuk disiarkan ke seluruh dunia. Saudaraku, gereja tidak bisa dibungkam. Ketika kita melihat dari kacamata Allah, walaupun sepertinya ular tua ini sedang memagut gereja, tapi kasih karunia tidak akan pernah bisa dikalahkan dan terkalahkan. Perhatikan ayat yang ke-19, ayat yang ke-19 jelas berkata, ia tidak akan berbantah ketika dibungkam. Ini saya suka. Ia tidak akan berteriak ketika ditebang. Dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Justru dalam keheningannya demonstrasi kuasa Allah dinyatakan. Justru dalam keheningan demonstrasi kuasa Tuhan didemonstrasikan. Kita tidak melihat, tidak mendengar suaranya. Tapi sesungguhnya kasih karunia bekerja atas gerejanya, beroperasi atas gereja. Walaupun kita dikerdilkan, dimutilasi, dipermalukan sekalipun. Tetapi hukum itu tidak akan pernah bisa kalah dan terkalahkan. Saudaraku, salah satu efek daripada pelayanan online yaitu adalah di mana begitu banyak orang meminta untuk dibaptis Islam dari berbagai macam kota. Akhirnya saya mengambil keputusan di sebuah kolam renang umum jam 2 siang. Kenapa jam 2 siang? Karena untuk menghindari kegaduhan. Tapi April tahun 2022 saya mendengar kabar ada beberapa
berapa belas jiwa yang mana setiap bulannya dari bulan Juni tahun 2020 kami lakukan, yaitu adalah pelayanan baptisan setiap bulan. Dan ketika April 2022 ketika saya dapati ada beberapa belas nama, ternyata ada satu nama jelas-jelas namanya persis nama depan saya, yang saya tahu persis dia terlahir bukan dari orang percaya, dia terlahir bukan dari orang Kristen seperti saya adanya. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Saya ketika mendoakannya dengan bergairah dan besoknya pelayanan baptisan dengan bersemangat, saya tanya kepada Bapak ini, kok bisa jadi Kristen? Dengar kesaksian? Tidak. Dapat mimpi? Tidak. Apakah Bapak didatangi penginjil? Tidak. Bapak mendengar lagu rohani? Juga tidak. Yang luar biasa adalah dia menyaksikan bahwa ketika bulan Oktober 2021 dia berenang bersama dengan kedua anaknya. Dan ketika kami melakukan ibadah pelayanan baptisan, Bapak ini dijamah Tuhan ketika sedang berenang. Jadi Oktober 2021 dia bersama dengan keluarga jam 2 siang. Kunaon jam 2 siang duka teuing kunaon. Pokoknya saudaraku ngojai jam 2 siang, berenang jam 2 siang. Ketika berenang jam 2 siang memang acara baptisan, kami jam 2 siang. Di sebelah sisi yang lain ada beberapa orang yang dibaptiskan. Dia cari tahu itu acara apa, cari tahu itu ibadah apa. Dia cari tahu itu kegiatan agama apa. Dan ketika dia semakin cari tahu, dia dijamah oleh Roh Kudus. Dia memaklumkan hukum bagi bangsa-bangsa. Ketika dibungkam tetap tidak berbantah, tapi tetap bekerja. Itulah gereja Tuhan. Itulah Anda dan saya. Ketika walaupun Anda berkata saya sudah tidak lagi berguna, saya tidak bisa lakukan apapun, tapi sesungguhnya ketika Anda bersepakat dengan Roh Kudus bergerak, saudaraku, Anda adalah penuai-penuai, the messengers of third Pentecost. Saudaraku, itulah Allah bekerja di hari terakhir. Dan saya mengucap syukur Bapak ini bulan Mei 2022 membawa istri dan keluarganya untuk dibaptis Islam. Saudaraku, ajaib. Banyak kali orang menjadi Kristen karena mendengar kesaksian. Banyak kali saudaraku. Orang menjadi Kristen oleh karena mendengar kesaksian, mendengar lagu rohani, didatangi penginjil. Tidak ada rasanya orang percaya kepada Yesus karena berenang. Dan ketika berenang melihat ada sebuah ibadah yang tidak berhubungan dengan dia, tapi Roh Kudus tetap bekerja. Walaupun ditebang, tetap berbuah. Saya akhiri dengan satu ayat yang indah, satu ayat yang luar biasa. Ayatnya dengan jelas berkata bahwa buluh, Anda tahu buluh itu apa? Yaitu lalang yang tidak berguna, yang tidak bernilai, karena tidak ada yang jualan buluh. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau menggunakan buluh. Karena sesuatu yang tidak berguna, yang cuman terombang-ambing oleh karena angin. Bahkan oleh karena angin apa yang terjadi? Terkulai. Tapi ayatnya berkata, tidak akan diputuskannya. Bahkan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Sepertinya iblis akan berkemenangan, tidak akan pernah bisa berkemenangan. Hukum itu pasti menang. Kasih karunia itu pasti menang. Kasih karunia tidak bisa dikalahkan dan terkalahkan hukum itu. Yang satu kali kelak kita akan berkata, kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang, sebelumnya belum tahu. Ketika belum tahu sepertinya kita tidak berdaya. Ketika belum tahu sepertinya kita kalah. Sebelum kita tahu sepertinya kita kecewa. Sebelum kita tahu sepertinya kita lemah. Sebelum kita tahu sepertinya kita terkulai. Sebelum kita tahu sepertinya akan pudar. Tetapi karena hukum kasih karunia tidak bisa dikalahkan dan terkalahkan, pasti menang. Saya akan akhiri dengan kesaksian yang diizinkan oleh Elsa, istri saya. Elsa waktu kecil,
mengalami pertengkaran. Ayah dan ibunya bertubi-tubi. Yang ketika saya bertanya, apa yang kamu ingat dengan papa mama? Yang aku tahu cuman mereka ribut setiap hari. Akhirnya bercerai. Dan ketika mereka bercerai, mama menjadi single mothers. Dan papa akhirnya menikahi wanita lain dan tinggal di sekitar Bekasi. Dan apa yang terjadi? Elsa menjadi pribadi broken home. Elsa menjadi pribadi anak perempuan yang berharap belayan ayahnya, berharap dekapan ayahnya, dan dia tidak dapatkan. Dan di masa mudanya, karena mendapati di waktu kecil ayah bercerai, apa yang terjadi? Akhirnya Elsa berhasil dihamili. Dan ketika kehamilan itu 8 bulan, Elsa meminta pertanggungjawaban kepada laki-laki itu. Dan laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab. Kenapa? Karena Elsa juga gak mau ganti agama. Tapi akhirnya kedua keluarga mengambil keputusan, anak ini harus ada nama ayahnya, anak ini harus punya status hukumnya. Yang akhirnya dengan terpaksa Elsa menjadi agama seberang, menikah dengan cara agama seberang. Tetapi setelah Bella lahir, di usia sebulan Elsa tetap bawa Bella ke gereja. Dan akhirnya keluarga besar ini menjadi murka dan memberikan surat pembatalan pernikahan. Saudaraku, Elsa dengan mudahnya berkata, silahkan. Bella pun waktu kecilnya tidak mendapatkan dekapan ayah, kasih sayang daripada ayah selayaknya seorang bayi. Dan apa yang terjadi? Elsa menjadi pribadi yang tangguh tetapi keras adanya. Mama menjadi seseorang yang juga sangat keras dalam pendirian. Dan itulah yang terjadi dalam keadaan mereka di masa lalu. Mungkin banyak orang berkata, sudah tidak ada masa depan. Mungkin ada banyak orang berkata, ini sudah sulit dipulihkan. Sudah bercerai, luka kiri dan kanan, luka utara, selatan, barat, dan timur. Tidak mungkin mengalami pemulihan. Tetapi oleh karena anugerahnya, apa yang terjadi? Puji Tuhan, saya berjumpa dengan Elsa. Bukan Elsa yang mengikuti agama saya yang sebelumnya Islam, tetapi saya yang mengambil keputusan menjadi percaya. Tapi perkawinan kami pun tidak seindah sinetron-sinetron atau film-film di Netflix. Saudaraku, penuh dengan kekerasan, penuh dengan kekerasan dalam rumah tangga. Elsa pernah dirawat, di dokter, dengan telinga berdarah, dengan bibir berdarah. Saya narkoba, pulang sakau, kalau nggak dapat pukul Elsa, pukul Bella. Dan apa yang terjadi? Sampai pada sebuah titik saya hampir bunuh Elsa dalam sebuah keadaan. Karena ketika saya sakau, barang-barang narkoba itu dibuang. Dan justru ternyata ketika Bella ketika itu muncul berkata, stop papa, mama sudah terlalu menderita. Dan tiba-tiba ada jamahan Tuhan yang luar biasa. Saya yang terus didoakan oleh Elsa bukan setahun 2 tahun. Akhirnya bersama dengan Elsa pelan-pelan, tertatih-tatih, terseok-seok melayani Tuhan. Dan dengan cara yang ajaib, walaupun ditebang tetap berbuah. Seperti buluh yang terkulai, tidak diputuskannya. Seperti sumbu yang pudar, tidak pernah dipadamkannya. Karena Yesus pasti menang. Itulah Anda dan saya. Di satu hari, Mama datang dan berkata, Mama mengambil keputusan untuk tinggal bersama dengan Elsa. Di rumah kecil kami, saudaraku, untel-untelan, sesedekan
entah gitu. Saudaraku, apa yang terjadi? Kami cuma 2 kamar, saya dan Elsa. Kamar yang satu Bella, Keisha, ada anak rohani yang dititipkan 2 minggu, yang ternyata bukan 2 minggu tapi menjadi 5 tahun. Tinggal bersama dengan mama, tapi di sekitar beberapa bulan kemudian ternyata papa muncul di depan pagar dan berkata bahwa papa sudah diusir dari rumah yang di Bekasi, nggak tahu tinggal kemana. Bolehkah tinggal bersama dengan Elsa? Saudaraku, di usia yang sudah uzur, akhirnya setelah saya diberkati di sebuah rumah dengan 3 kamar, kamar yang lain digunakan oleh Bella, Keisha, dan Lia, anak rohani kami. Tetapi ada 1 kamar yang lain. Saya berkata, biar papa dan mama, tentunya beda kasur, beda tempat tidur, tinggal di 1 kamar di usia tua mereka. Saling bersahabat, saling menolong. Dan ternyata Roh Kudus pulihkan. Papa menerima Yesus dibaptis dan akhirnya melayani sebagai pendoa syafaat di gereja ini. Mama yang juga sangat rohani di masa tuanya melayani di gereja ini sebagai pendoa syafaat. Dalam sebuah obrolan ringan saya berkata, menggoda mereka bahwa aku ngomong bukan sebagai anak dan mantu tapi sebagai pendeta. Maukah papa dan mama dikawinkan lagi? Mereka dengan tertawa lepas dan berkata, aku gak mau. Biar kami pulih seperti kakak dan adik seperti hari ini. Aku pulih seperti saudara, seperti teman dan seperti sahabat. Papa meninggal terlebih dahulu, meninggal karena kanker tulang. Mama sekian tahun kemudian meninggal oleh karena kanker darah. Tiba-tiba Andre, kakak daripada Elsa, dan juga Elsa datang kepada saya, Risa, setuju enggak kalau papa dan mama dimasukkan di liang lahat yang sama dengan papa? Dan saya langsung berkata, oke, karena toh mereka enggak tahu. Pastinya mereka nggak tahu, nggak akan siku-sikuan lagi. Dan saudaraku, pemulihan terjadi. Dan saya bertanya kepada Elsa, kamu melihat pemulihan keluarga ayah dan ibu kamu luar biasa. Itu kamu berdoa berapa lama? 20 tahun. 20 tahun. Pemulihan terjadi. Bahkan doakan kami agar sampai Tuhan maut memisahkan, kami tetap berbuah, tetap melayani, tetap memenangkan jiwa. Sebagaimana doa Anda untuk saya berdoa untuk Anda sekarang. Di dalam nama Yesus, kami tahu anak-anakmu akan bergerak dari kemuliaan demi kemuliaan. Walaupun situasi, kondisi, keadaan sepertinya membungkam, kami tidak berbantah. Menebang, kami tidak akan berteriak. Bahkan walaupun kami tidak bersuara, kasih karunia yang bergerak, anugerah yang bekerja, dan hukum itu pasti menang. Semua jemaat Tuhan pasti mengalami kemenangan. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sebelum selesai, sekarang chat, tulis, ketik, saya dalam anugerahnya pasti menang. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.